Inome ilalung sama dengan memburu bayang-bayang. Pede ilalung, pede ideng lerapi. Pede ilalung, pede ideng lerapi. Oleh karena itu kaum muslimin, ya kome manyama kipa penak dita, syukurilah yang Allah telah berikan kepada kita. Insya Allah kita akan hidup nyaman dan nyaman itu kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudahhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sinina masalah lebih manangke hadire ipatarakai asyukur katan digangka talor sese arjanna punggala ta'ala puas sewai puak de ega gari sompa sangadin nalena puak mege malengi nikmat anrange papi nyamang naleni nikmat umur malampe naleni nikmat kesehatan adisi disingang naleni nikmat kesempatan waktu kemudian nalengi nikmat kekuatan agalak-galakan. Luar biasa pamasena punggala ta'ala lari pada di mana ia subuh. Tapi yang lebih luar biasa kaum muslimin ialah nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian telah diberikan petunjuk, yaleni hidayah, yaleni petunjuk ke punggala ta'ala. Talulu petange, irasaka cekee, ipamila matae, ilulu petange. Kemudian kita berbondong-bondong ke masjid yang kita cinta ini, Masjid An-Nur, untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Memagi-magi apalagi kaum muslimin dicatat oleh malaikat nasabari matu di kisalam arilino anrenge lebih salama ke nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi teladan bagi kita. Beliaulah yang merubah bangsa Arab dari bangsa yang jahiliyah menjadi bangsa yang ilmiah. Beliaulah yang merubah bangsa Arab selama 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Dengan kurun waktu 23 tahun dia merubah bangsa Arab dari bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang ilmiah. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin dibaca sejarahnya, makin dikaji sifat-sifatnya, makin muncul sifat-sifat terbaiknya, kesederhanaannya dan kejujurannya. Kaum muslimin salah seorang peneliti bangsa Amerika Serikat. Dia meneliti selama 25 tahun. Apa yang dia teliti kaum muslimin? Ialah itu dia meneliti 100 orang yang pernah hidup di dunia yang paling berpengaruh. Nah, dari 100 pemimpin dunia yang pernah terkenal dan top di dunia ini menjadi pemimpin di dunia ini, maka bangsa Amerika Michael Hart ini, peneliti tadi ini, menempatkan Muhammad sebagai urutan pertama orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, mari kita kirimkan salawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia.
Insya Allah subuh ini saya akan mencoba membawakan judul 7 tanda-tanda orang yang bahagia hidupnya di dunia. Angka Pak doang yang paling terkenal, paling selalu dibaca. Tidak pernah kita tidak baca setiap kali kita berdoa. Mulai dari anak TK, SD sampai SMP, SMA sampai perguruan tinggi, semua sudah hafal doa ini. Terkenal sekali. Yakni bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Ketuk kurangnya ayat 201. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Artinya mereka berkata, ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan jadi ada kata dan, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan hidup di dunia, wa qina azabannar, lindungilah, jauhilah aku dari siksaan api neraka. Angka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasang Ibnu Abbas. Waktu nama Nabi inilah Ibnu Abbas menjadi narasumber. Beliau adalah seorang sahabat yang cerdas. Macalah daya sahabat yasang Ibnu Abbas. Waktu itu Nabi denang kanasaran Nabi sampai beliau meninggal, Nabi meninggal, Ibnu Abbas masih hidup, dia menjadi narasumber. Artinya banyak orang bertanya kepada beliau. Onracanana Ibnu Abbas itu dia baru berumur 9 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Nah, pelaknir kurangi 30 juz, 6.666 ayat. Anak kelas 3 SD, angka kira-kira di kita, anak yang kelas 3 SD sudah mampu dan bisa menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Ajak mona 30 juz, telumu juz, kira-kira masih langka kita dapat. Ini Ibnu Abbas adalah seorang yang cerdas. Beliau adalah ahli tafsir, sehingga banyak kita temukan itu beliau disebut dengan tafsir Ibnu Abbas. Angkana sahabat Allah Tanewi Ibnu Abbas, maka dah, wahai Ibnu Abbas, beritahulah saya tanda-tanda hidup bahagia di dunia. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ada 7 tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia di dunia. Angkap itu tanrana tahu menyama pak pinak dinge, menyama pak kalinonna monrolino. Tidak ada bebannya, tidak ada masalahnya. Kalaupun ada bebannya, kalaupun ada masalahnya, ringan, mampu dia kendalikan. Apa itu yang pertama kaum muslimin? Orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang memiliki kalbun syakirun. Orang yang memiliki jiwa yang selalu bersyukur. Orang yang memiliki jiwa yang selalu bersabar. Dia menerima apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dia menjadi orang yang qanaah, mapasikuah. Na tarima sininna pak berena punggalla ta'ala. Kalau dia merasa sulit, maka dia melihat lagi, mungkin ada orang yang lebih sulit lagi dari saya. Ini orang yang bersyukur. Kalau dia memiliki rumah, nei tete maga patay mapi rumahe. Ni tete mapi rumah maga patay mak kos-kos maga patay mak kontrak bolai. Kalau dia punya mobil, syukur ka angkanotoku, dena waheleng, dena nakan bosi, syukur nak maga parkotai mas sapedae, mas motoroe, maka de ma motoroe ya syukur nak kasih dena waroda, sinampak mengelabtukir melo ilawi, alhamdulillah syukur nak angkana motoroku, maga parkotai mas sapedae, maka dasi pas sapedae syukur na ya angkana sapeda, angkana roda-roda, dena sila ada malalang. Maga para katay malalangi. Maka dasi to malalangi, maga pa ya syukur ko kasi, maga patay ro tidak bawangi, gepo stro makursi roda mani, dena nulay malalangi. Maka dasi na tayo stro syukur kaya kasi
magalak-galak mo pak makur si roda maga patekur masaki angkani papie angkani ikateter angkani impus angkani gattung ajena dan seterusnya. Maka dasin nangi atau malasekur masaki maga patayar ko kamar janasay. Nah, kaum muslimin nareko makuan cara hadapi hidup di dunia, maka ia itu yang merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajar dunia ya kulino me ilalung sama dengan memburu bayang-bayang. Pede ilalung, pede ideng lerapi. Pede ilalung, pede ideng lerapi. Oleh karena itu kaum muslimin, ya kome manyama kipape nak dita, syukurilah yang Allah telah berikan kepada kita. Insya Allah kita akan hidup nyaman dan nyaman itu kaum muslimin. Begitu juga jika kita diberikan musibah, apakah itu ujian, apakah itu teguran, apakah itu kematian dan seterusnya, kita selalu merasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kung kani jiwa syukuru engkatune jiwa sabara ta boleh, insyaallah ta boleh tiasange hasanah di dunia, kebahagiaan hidup di dunia. Satu. Yang kedua, ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia menurut Ibnu Abbas adalah al-aswajus sholihah, pasangan hidup yang soleh dan solehah. Suami yang soleh, istri yang soleh. Luar biasa. Kalau ada rumah tangga yang seperti ini, suaminya soleh, istrinya yang soleh, ini yayasan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa cirinya suami yang soleh? Yang pertama jadi imam, menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Dia menjadi contoh teladan di tengah-tengah rumah tangganya, baik kepada istrinya, lebih-lebih kepada anaknya. Dia menjadi panutan, baik kata-katanya maupun perilakunya, selalu menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Yang kedua, suami yang soleh adalah suami yang pekerja keras, menggalak makaresuh. Karena memang laki-laki dibuat dari tulang rusuk, sedangkan perempuan dibuat dari tulang punggung. Kaum muslimin sidang jamaah, untuk apa dia bekerja? Untuk menghidupi dan mensejahterakan anaknya. Kemudian yang ketiga, suami yang soleh adalah suami yang dapat melindungi dan mencintai istrinya. Tidak pernah memberi beban kepada istrinya, tidak pernah memarahi istrinya, dan kalau dia panggil istrinya, dia panggil dengan panggilan yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, ia nabitta menurut sejarah konokbi ibnena Aisyah, karena itu Aisyah adalah istri Nabi yang muda, baru 16 tahun kalau tidak salah dalam sejarah itu sudah dikawin oleh Nabi Rasulullah SAW. Dia tidak panggil namanya, tapi dia mengatakan kepada Aisyah, wahai Humairah, ya Humairah, ya Humairah. Dia tidak mengatakan ya Aisyah. Apa artinya ya Humairah? Wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Makor cara Nabi bentuknya lembut kasih sayangnya kepada istrinya. Jadi suami yang baik adalah suami yang lembut, santun dan menyayangi istrinya. Sebaliknya, agatosi petanrana wanita yang soleh yang pertama magama. Pada di mana nih mundi kaum muslimin? Kita semua yang sudah kena ini. Bagus agamanya, bagus sholatnya, bagus kualitas sholatnya. Yang kedua, selalu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak menerima tamu ketika suaminya tidak berada di rumah. Istri yang soleh adalah istri yang selalu menghibur suaminya ketika suaminya kurang berhasil. Ketika suaminya gagal panen, ya kuma kura-kura ke gaba na dupa belakain na angkay benena maka dasak baraki bapak mako memesah ni gamisa ko magalik ito pema ang katumatu mega sidupa dan mega sidupa. Selalu dia menghibur dan memberi semangat kepada suaminya. Malah salase dia beri semangat sabar pak mako memesah puraki malasa puraki madisi. Selalu dia beri semangat. Kurang-kurang enak badan dia berikan kasih sayang lembutan kepada suaminya. Inilah istri yang soleh yang mampu memberikan semangat, spirit dan menghibur ketika suaminya dia berada dalam keadaan kurang baik.
Bukan istri yang selalu membebani dan membebani suaminya. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, alangkah indahnya jika kita bisa ciptakan, hadirkan dalam rumah tangga kita al-azwajun sholihah, yaitu suami yang soleh, kemudian istri yang solehah. Inilah yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Dia hidup tenang. Kenapa dia hidup tenang? Sakinah artinya tenang. Tenang batinnya, tenang emosinya. Kenapa? Karena didukung oleh rasa cinta, mencintai antara istri dengan suami. Suami mencintai istrinya, sebaliknya istri mencintai suaminya. Terjadilah yang namanya hidup sakinah. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, apa ciri orang yang bahagia hidupnya? Yang ketiga, yaitu al-abrarus sholihah, memiliki anak yang soleh. Memiliki anak yang patuh dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pada riset kaum muslimin, anak itu adalah ujian terberat dalam kehidupan keluarga. Banyak orang yang sukses. Mega tomatoa sukses. Sukses suaminya, usahanya, proyeknya, sawahnya sukses, ibadahnya sukses. Tiloma berjamaah, makotor benena. Magama benena, sukses usahanya benena. Tapi sayang anaknya lau salah, narkoba. Sayang anaknya berurusan dengan polisi. Sayang anaknya berurusan dengan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, untuk menghadirkan anak yang soleh, yang pertama, mari kita suami istri menjadi baik kepada anak kita. Sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pertama adalah memberikan bimbingan agama kepada anak. Mapa mula bicu anak Pak guru meni mak agama. Pak guru ni lawan masigi. Pak guru ni mengkalinga baca-baca Quran dan seterusnya. Apabila ini menjadi biasa, maka ini anak akan menjadi biasa. Maka dia toriolota, weka cicang ina pamulang, weka dua nama biasa, weka telu nama lariada. Pajamo ada topa papajai. Ala bisa karena biasa. Ipak biasa na air. Yang kedua, insya Allah kaum muslimin komiki mite anak tamadecing tapanrei dengan dua merek. Aga merek na kaum muslimin halalon toyiban. Tapanrei anak ta anu halala si bawa anu madecing anu makanja. Aja lalo tapendre bolata nareko anu macarepa anu dena makanja apolengan. Anu ikoci, anu inau, anu tipu, anu apa, jangan. Karena kalau ketika anak memakan barang yang kita bawa, maka akan menjadi daging. Dan daging inilah yang melekat pada diri anak, yang akan menjadikan anak ini nanti tidak baik masa depannya. Kaum muslimin tapandre anak ta barang yang halal. Tapandre anak ta barang yang tayyib. Apatnya tayyib? Bagus. Apatnya bagus, bagus zatnya, bagus makanannya. Supaya anak itu hidup, tumbuh, berkembang, sehat, segar dan bugar. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, tahu usahakan kita pas sekolah anak tak sekolah agama. Dewak kada majasi kalau munge. Apa iya tu kaum muslimin kau masih sekolah anak ku sekolah agama, entah tu di pesantren atau di yayasan IMP itu, dua tu napoleng anak tak. Nariko temai anak tamatu dua oleh-oleh napoleng. Oleh-oleh pertama dia mendapatkan ilmu umum, dan yang paling penting adalah dia mendapatkan ilmu agama. Insya Allah dari temai anak tadi sekolah agama di pesantren atau di MPI, maka anak itu akan sholat, maka anjak sampai jannah. Kenapa? Karena dia hari-hari dipantau oleh orang tuanya dan dipantau lebih-lebih oleh gurunya. Dek napa ada ke sekolah umum tak cicai mak guru agama si minggu, itu pun tidak dipantau oleh guru agama. Tapi kalau di sekolah agama dia akan dipantau. Dia berpakaian Islam, memakai kopiah, alangkah gagahnya dilihat. Ketika dia tamat, maka dia membawa ijazah dengan perolehan, mampu dia mendapatkan ilmu umum, lebih-lebih mendapatkan ilmu agama kaum muslimin. Ya kau makan agama anak-anak, ia nama tu melodongan. Ia nama tu menjadi kepala sekolah, ia nama tu menjadi camai, ia nama tu menjadi dokter, ia nama tu menjadi bupati, menjadi presiden dan seterusnya. Dari ku menjadi pejabat ni maka da mana teh ni ga wijaya roh. Upo paga tomato ya roh.
Wah, berita madece kaum muslimin. Gara-gara apa? Gara-gara anakta. Magin akor anakta. Gara jasa-jasata. Lokko anakta padicingi. Pertama tadi dibiasakan beragama. Yang kedua diberi makanan yang halal. Kemudian yang ketiga adalah dibawa atau disekolahkan sekolah pendidikan agama. Sidang jamaah yang berbahagia. Yang keempat. Apa ciri bahagia hidupnya di dunia? Yang keempat adalah al-malun halalun. Orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang memiliki harta yang sumbernya dari yang halal. Agama tidak mengatakan dan tidak melarang kita banyak harta kita. Ini loreng mega gata, tapi yang penting sumbernya dari yang halal. Agatona artina makanja bolata matingka langka alatna langka dekorasina langka pakakasana. Ada mobil tak, ada motor tak, ada semua harta benda kita, fasilitas kita, tapi ada keringat orang lain di situ. Ada darah dan air mata orang lain di situ. Akhirnya apa kaum muslimin? Betul dia memiliki rumah, betul dia memiliki, tapi tidak barakah, denak barakah kaum muslimin. Sidang jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu mari kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan rezeki yang sumbernya dari yang halal. Amo cek dekmo, amo de nasiaga, yang penting sumbernya dari halal. Dengarangi kaum muslimin, salah satu syarat untuk diijabah, disyarat untuk diijabah, diterima doanya si dia rupa tahu, ia nari itu bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang dia memiliki harta dalam keadaan bersih, suci, tidak ada sumber dari haram di situ. Sepanjang ia roh harta bendanya seseorang ada sumber-sumber yang haram, ada sumber-sumber yang tidak benar, ada sumber-sumber yang orang lain punya, maka ijabahnya, doanya tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kaum muslimin, mari kita evaluasi diri kita. Harta yang kita miliki, entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu barang yang bergerak, entah itu barang yang tidak bergerak, mari kita evaluasi. Mari kita lihat, mari kita amati baik-baik. Apakah sumbernya ini sudah bersumber dari yang halal? Kalaupun belum, mari kita keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, dan insya Allah ketika kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan sedekahnya, angkat itu menjadi orang yang memiliki harta yang halal. Bahagia itu hidupnya di dunia. Kemudian yang kelima, syarat atau ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah albiatus sholihah. Ianar itu orang yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang baik. Jadi dia berada di tengah-tengah lingkungan yang baik, punya sahabat yang baik, punya tetangga yang baik. Makanya si sumpungan na padanna rupa tahu, lebih-lebih makanya hubungan na mak bali bola. Surugana na lino yon retu bu. Ko makanya ya bali bola ngatta si lele pak jeki, si lele pahkan rengi, si lele bepaki. Oh luar biasa kaum muslimin. Iya nanti asang surugana lino yon roy. Ya komeki meter anakan nalino ia tu salah-salah mak bali bola. Orang yang tidak baku baik bertetangga. Alangkah rumitnya, alangkah nerakanya orang yang seperti itu. Mudah-mudahan warga dan semua jamaah Masjid An-Nur tidak ada yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Lingkungan yang baik, carilah sahabat yang baik. Kaum muslimin kita dianjurkan untuk mendapatkan sahabat yang baik. Ilorengi angka sahabat tah. Ada teman kita, ada kawan kita. Magina perlu angka sahabat kaum muslimin. Sahabat itu adalah tempat kita berbagi. Kalau anak muda sekarang apa istilahnya bu? Curhat ya. Ada tempat curhat. Angka sahabat tayonri lau mengadu. Angka sahabat tayonri min lau saran. Angka sahabat lau tangannya, lau pandangan. Kong ke sahabat. Maka oleh karena itu carilah sahabat yang baik. Makanja sifatna, makanja ampe kedona. Insya Allah ko sahabat yang baik makanja ampe kedona. Palam-palah kanja na tulete lah ko idi.
Apa cirinya sahabat yang baik? Ciri sahabat yang baik adalah ketika kita melakukan sesuatu yang baik, dia datang memberikan support kepada kita. Wah, makanya itu jamaah-jamaah tuh tapateru ya tuh, napuji tahu ya tuh. Bagus itu. Lanjutkan itu. Ini sahabat yang baik. Tapi suatu saat kita mengerjakan sesuatu yang jelek, dia datang lagi menasihati apa aja ya tuh. Tidak bagus itu. Dek napuji tahu itu, hentikan itu. Ini sahabat yang baik yang begini. Jadi kita berbuat positif, dia datang memberikan semangat, berikan support, memberikan. Ketika kita melakukan sesuatu yang kurang baik, dia datang menasihati kita. Inilah sahabat yang baik namanya kalau begini. Bukan sahabat yang baik ketika kita nyaman, ketika kita banyak uang, ketika kita top, dia datang. Tapi ketika kita menderita, ketika kita berada dalam keadaan kurang menguntungkan, dia gagap boleh. Bukan sahabat yang namanya begitu. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Isapai sahabat yang baik. Isapai sumpul lolota keluargata menjadi sahabat yang baik. Tempat kita berbagi keluh kesah, suka dan duka, senang dan tidak senang, kita berbagi kepada dia. Kenapa? Kalau kita sendiri yang membawa beban demi beban, masalah demi masalah pada diri kita, akhirnya kita nanti bisa menjadi depresi. Tidak ada tempat kita menyalurkan, tidak ada tempat kita meluapkan apa emosi, apa batin kita di dalam. Tapi ketika kita punya sahabat, angkana tempat menyalurkan. Ada tempat untuk bercurhat, ada tempat untuk menghibur kita. Oleh karena itu kaum muslimin, kembali carilah sahabat yang baik. Sahabat yang bisa memberikan rekomendasi, memberikan saran, memberikan petunjuk, memberikan masukan demi kebaikan kita, baik kepada diri kita maupun kepada sahabat kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. 2 menit Bu. Masih bisa tambah 2 Bu? Ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah tafaqquhu fiddin. Orang yang selalu dan bersemangat mempelajari agama Islam. Idi mana nakan nak masjid An-Nur. Idi mana nak jamaah An-Nur nakan ya kaum muslimin. De namanya menyawana narekodena lona rengkalinga. De namanya menyawana narekodena hadiri pengajiannya. De namanya menyawana kadonalena hadiri majelis taklim. Selalu dia terpanggil hatinya untuk mengikuti pengajian itu. Apa tujuannya? Untuk menambah ilmunya. Tak tambah pak disangana. Pede mereka merengkalinga. Pede mereka Allah mengikuti pengajian. Pede tak tambah pak disangana. Tak tambah wawasannya. Tak tambah pengetahuannya. Tak tambah pengalamannya. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Ibadahnya bertambah baik. Ibadahnya bertambah berkualitas kaum muslimin. Sidang jamaah yang berbahagia. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhiratu fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maka dai nabi tanigi melo mite de cenna lino melo madece ngokolina kuasai pak disangalino fa alaihi bil ilmi, kuasai ilmu itu. Wa man arada al akhiratu fa alaihi bil nigi melo bahagia nanti di akhirat, kuasai pak disangal gamai papa de di mananya. Wa man aradahuma, siapa yang ingin bahagia keduanya, bahagia di dunia kemudian bahagia pula di akhirat kelak, fa alaihi bil ilmi. Tidak ada pilihannya kecuali kita membuat dan merebut menguasai ilmu agama kaum muslimin. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur salah satu masjid yang rutin mengadakan pengajian rutin ini adalah Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Saya dengar beritanya bahwa tidak pernah sepi dari jemaah. Ini tanda bahwa tafaqquh fiddin, kalian semua bapak-bapak dan ibu-ibu semua kaum muslimin selalu ingin menambah pengetahuannya. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat. Allah akan mengangkat martabat. Allah akan mengangkat harkat orang siapa? Orang yang beriman. Ini mana nih? Kemudian orang yang menuntut ilmu beberapa derajat.
Si lengat tu tahu pareng kalingai si batau de enang kan reng kaling. Syukur ki di kaum muslimin ya lengi hidayah, ya lengi patunjuk mega mau tu kaum muslimin bali bolata. Wadi jaji macawe bolana pole masigi tapi de panele hidayah, de panele patunjuk, de panele pakai dal kupung Allah Ta'ala. Tapi di mana kaum muslimin alhamdulillah syukur kita sudah diberi hidayah untuk selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, apa yang terakhir Bu kira-kira? Apa Bu? Ciri orang yang bahagia hidupnya yang ketujuh adalah al-umurul barakah. Agak betul Bu. Orang yang mempunyai atau memiliki umur yang berkah. Nah, agak tanran umur yang berkah, makin bertambah umurnya, makin bertambah kesolehannya. Khairun nasi man tala umurhu wa hasuna amaluhu. Si decen tahu ini mana ni? Orang yang paling baik menurut Nabi ta mantala umuru pede macuah. Pede tatambah umurna wahasuna amalu tatambah topa amalakna pakkasiwadna. Lori puang Allah Ta'ala. Ini mana nakan nai mak barakat. Wasarrun nasu mantala umurhu wasa amalu si cilaka-cilaka na tahu. Si jak-jak na tahu, pede na dati umur na 50 tahun. Anan ni 10 na tahun umur na. 70 ni tahun, arwah ni 10 na tahun. Dia juga perubahan. Ia mor si Pak Riolo na tahun 70, tahun 60. Ia mor latu na bagi makukuan. Dia lah na sempanyang. Dia na jampang yang pese. Dia na nak Juma dan sebagainya. Basa malhu, dia na makanja. Inilah orang yang paling celaka ini. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Umur yang berkah adalah biasanya mas sempayang ale-ale ku boleh maka kok dia namanya maka dia lama sigi. Tidak nyaman rasanya kalau dia tidak sholat berjamaah. Itu umur yang berkah itu. Umur yang berkah adalah selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia apa aja mengaji. Nawwiru buyutikum bi ayatil Quran. Hiasilah rumahmu belo-belori bolamu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ajak tapancaji bola pada kuburu maka kedono kuburu katu kuburu ko bakinge maka kedono kuburu maka rama dega kata melomon rokor makotor perumpamaan kong kabola dega suara-suara Al-Quran di dalamnya maka itu rumah ibaratnya sebuah kuburan. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia ketika sebuah rumah mendengarkan suara-suara Al-Quran maka itu setan dan iblis lari peti made denul lembeng kalinger ayat-ayat na pun Allah Ta'ala. Jika melo ki dega setan nak kubalata, dega iblis nak kubalata, dega jin nak kubalata, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan salah satu orang yang dirindukan oleh surga kelak nanti, yakni talil Quran, orang yang senantiasa cinta dan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Dek namanya menyawana narkodena supaya tahajud. Dek namanya menyawana narkodena supaya wadua. Itu umur yang berkah itu. Makanya ni hubunganna pada bali bolana. Makanya ni hubunganna si bapa daronena sapu sana makko mana mas sumpulolo mas sijing. Makanya hubungan. Biasa mereka masih dekat makoko masih gala ni masih dekat. Biasa denang kena sumba aku masih makoko masumban. Nah kalau ini perilaku ini yang kita sudah lakukan kaum muslimin, maka itu namanya umur tamak barakah. Ingat kaum muslimin, umur bertambah tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Kita akan mengalami suatu saat yang namanya kematian. Ya kung kani perintahna pun Allah Ta'ala lakum malakul maut mali nyawana si dia rupa tahu. Apabila datang perintah Allah mengambil nyawa seorang maka malakul maut itu sudah final. La yasta'iruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan maju dan tidak akan dimundurkan. Walaupun orang itu dibantu oleh dokter, dirawat oleh dokter, sepintar apapun dokter, sehebat apapun dokter, maka dokter itu tidak akan mampu menahan napasnya. Paling dokter mengatakan,
Maaf, kami sudah berusaha, kami sudah berupaya, tapi Tuhan menghendaki yang lain. Maka maka dirawat di rumah sakit sebagus apapun fasilitas yang ada di rumah sakit, maka rumah sakit tidak akan mampu menahan nyawa seseorang. Oleh karena itu kaum muslimin, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, dekna tu nameta kaum muslimin pada macam mana nih? Macam mana nih? Iya, 72 tahun umurku Pak Haji Adamong, kira-kira 73 nih Pak Haji, 74. Nah, beliau ini saya sekolah nggak ketelat-telang. Yang bapak-bapak yang lain sudah kepala 70 macam itu meleloi kaum muslimin. Oleh karena itu, sisa-sisa umur kita ini, mari kita lebih meningkatkan daripada kemarin-kemarin. Ia nantiasan umur mak beraka. Kaum muslimin, ada 7 tanda orang yang bahagia hidupnya di dunia. Yang pertama, dengarang ya, yaitu ketola maring kalinga kaum muslimin, aja tolo bawang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, bagus kalau ada oleh-oleh dibawa pulang. Ya rupa pidato nang aku nak pidato kami. Nah, saya ulangi. Ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia menurut Ibnu Abbas, pertama adalah orang yang memiliki kalbun syakiran, hati yang selalu bersyukur dan hati yang selalu bersabar. Yang kedua, orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Yang ketiga, orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah memiliki anak yang patuh dan taat dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang memiliki sahabat yang baik. Yang kelima, bahagia hidupnya di dunia adalah memiliki harta yang sumbernya dari yang halal. Yang keenam, orang yang bahagia hidupnya di dunia yaitu orang yang selalu memiliki semangat untuk belajar agama. Dimanapun, kapanpun, berhujan-hujan pun, jauh pun, mepetap pun, dia akan datang untuk mendengarkan. Menyaman sedih, nyaman sekali batinnya, nyaman sekali emosinya ketika dia mendengarkan pesan-pesan dan nasihat-nasihat agama. Orang yang bahagia hidupnya itu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang memiliki umur yang berkah. Makin tua umurnya, makin bertambah umurnya, makin bertambah kesalehannya. Kaum muslimin, deki gaga sempurna. De gaga to monro kulino sempurna di mana ko dega sempurna termasuk saya. Ya pe ko de tule male pitue annanna. Ya ko de tule male annang 5 nah. Tergantung dari pilih kita kaum muslimin. Kalau mau bahagia hidupnya di dunia, kita pelajari apa yang telah kita sampaikan tadi. Terima kasih kepada panitia dan pengurus dan seluruh jamaah yang mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan kehadiran kita kaum muslimin di masjid ini menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya kong kada aku tak salah tak dampai kaum muslimin, kan saya juga masih belajar untuk memberikan ceramah seperti ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.